Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk sahabat Satya Kumala. Nah, kali kita berada di Kecamatan Muara Kaman, tepatnya di Desa Muara Kaman Hulu. Nah, jadi di tempat ini, di desa ini terdapat sebuah situs yang memang menjadi objek wisata di salah satu desa ini. Nah, ini merupakan cagar budaya yang memang udah diresmikan oleh pihak pemerintah. Jadi yang mana tepat di belakang saya ini adalah merupakan salah satu situs Losong Batu, namun di sekeliling tempat ini juga terdapat beberapa makam yang memang merupakan makam-makam oleh leluhur yang lebih dulu dulunya memang berjaya di masanya. Nah, sahabat Satya Kumala, malam ini kita juga ditemani oleh beberapa kru saya, Ica, Indri dan Kak Amar, dan juga Sandro kita, Kirahman, dan beberapa tokoh adat yang memang malam ini juga bersedia hadir menemani kita untuk urusan lebih lanjutnya lagi. Nah, jadi ke waktu itu juga kita udah pernah melakukan penelusuran di salah satu lokasi, salah satunya itu merupakan objek Losong Batu. Nah, namun malam ini kita akan mencoba lebih dalam lagi untuk memasuki lokasi kedua yang merupakan makam. Memang di dalam sana terdapat beberapa makam banyak. Nah, itu juga makam, kalau terlihat itu merupakan makam dari para leluhur juga yang dulu. Nah, jadi kita lihat lagi, memang akses menujunya juga merupakan masuk ke dalam lagi, lebih dalam lagi ke sana. Jadi kita sambil jalan ya, kita lihat memang medannya juga lumayan mencekam juga sini. Ini auranya kuat banget di sini. Sahabat Satya Kumala bisa ngelihat memang akses menuju lokasi ini buat musola kita memang lihat memang auranya kuat banget di sini. Kalau saya lihat memang udah ada harimaunya juga di sini, ada harimaunya, dan tadi udah welcome nyambut kita. Nah, dan lagi juga di sini ada kerajaan goib, ada kerajaan juga. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Kita akan lakukan mediasi juga ke ada beberapa mediator kita akan ungkap. Nanti teman-teman akan lihat sendiri kuburan yang memang dulunya memang nggak diketahui kuburannya. Tiba-tiba pada saat ada kegiatan di sini dimasukkan lebih dalam lagi, terdapat beberapa makam memang banyak memang. Kita lihat. Nah, bisa dilihat ya, ini memang di sekeliling kita, kiri kanan ini memang udah merupakan kuburan ini. Bisa dilihat ya, memang kalau lihat ini bukan kuburan yang biasa, namun merupakan leluhur dari kerajaan dulu, kerabat ya, tadi saya bilang kerabat atau keluarga dari kerajaan dulu. Oke, malam ini saya akan ketemu dengan Rahman, Ica, Indri, dan Kak Amar yang sedang melakukan ritual terlebih dahulu dengan apa ya, kegiatan ada di sini, dengan kerajaan gue yang ada di sini. Oke, selamat malam Rahman, Ica, Indri, dan Kak Amar. Nah, tadi sejauh ini aura di sini kuat banget ya, karena di sini bekas jauh lebih kuat daripada di luar tadi. Karena memang tadi juga saya melihat ada sosok harimau yang memang menunggu di sini. Ya, penunggu di sini Remaung ya. Remau. Mungkin Kiraman atau Ica atau Kak Amar atau Indri dulu mungkin bisa menceritakan apa yang dirasa, mungkin apa yang dilihat sejauh ini. Kalau saya melihat di sini kerajaan besar, Mula Warman yang dulu sejarahnya di sini. Dan juga di sini ada yang jaga seekor harimau seperti Remaung. Di sini itu peliharaannya raja dulu. Dan juga di sini kan memang kuburan raja-raja. Dan di sana ada apa kayak kerajaan kecil juga, tapi di sini pusatnya yang besar. Jadi Ica gimana Cak? Pernah dan dilihat Cak sosok Kerajaan gitu. Banyak ini sih. Kerajaannya kan pernah perang kan? Iya. Dulu ini kayak kerajaan kecil. Terus sebelum adanya kerajaan Mula Warman. Dan habis itu dikuasai sama kerajaan Mula Warman, mereka yang tenggelam. Dan harimau tadi itu karena dendam dengan seseorang yang membunuh rajanya tadi,
makanya dia menjaga di sini. Jadi sangat memang harimau ini memang Harimau itu namanya harimau. ganas banget ya. Ganas. Dia memang Ganas dia. Iya. Dia jaga sambil nungguin tuannya yang Benar. dibunuh Ya, tak kunjung datang ya. Selain Nggak itu tahu di juga mana. kalau saya lihat di sini ada sosok putri. ya seorang putri. Dibilang kalau orang dulu bilangnya Putri Maharani. Putri Maharani ya. Putri Maharani. Sama sultan. Hmm. Sultannya pakaian kuning. Nah, jadi sahabat sate Kumala ini dulunya kenapa ada kuburan ini? Dulunya ini merupakan adanya kerajaan kecil sejauh sebelum adanya kerajaan Mula Warman. Nah, jadi kerajaan ini ditaklukkan oleh kerajaan Mula Warman. Nah, oleh sebab itu kuburan ini merupakan kuburan dari kerajaan yang ditaklukkan tadi. Nah, sisanya tadi ada yang bergaib, ada yang lari. Nah, jadi merupakan kuburan dari kerabat yang kerajaan ditaklukkan. Nah, tadi yang saya bilang dari teman-teman tadi bilang ada sosok harimau. Memang harimau itu merupakan penjaga di kawasan ini. Dari depan sampai ke belakang ini memang dia penjaga di sini karena majikan beliau, bisa kita bilang majikan lah, majikan beliau itu tumbang. Nah, jadi dia ini nggak terima. Dia ingin membalaskan dendam, makanya auranya sangat kuat di sini, kuat banget ini. Iya, kuat banget. Nah, dia juga sambil nungguin tuannya yang mau datang tapi nggak pernah Iya, datang. Makanya dia menetap di sini. Dia bingung. Oh, gimana kita coba lakukan mediasi atau gimana? Soalnya tempatnya sangat sakral banget. Memang ini dulunya kita juga nggak berani. Dan juga ada yang kayak ada bisikan, ada yang mau disampaikan. Iya, benar. Ada yang mau disampaikan seorang kayak sultan, raja aki-aki, Rizeh yang pakai baju kuning tadi. Boleh. Jadi kita lakukan mediasi aja. Mau mediasi ya. Coba gimana cara mediasinya, apa mau di lokasi di sini atau gimana? Di sini aja lebih enak. Anak masuk di situ sih, kesannya agak Boleh. jurang soalnya. Oke, sahabat sate Kumala, kita coba melakukan mediasi melalui Kak Mar karena ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh beliau. Kita nggak tahu ini mau masuk kemana, kita lihat dulu nanti karena memang dari tadi memang ada saya lihat memang sepertinya Sosok Aki-aki tua kayak kayak sultan. Oke, kita coba menyampaikan apa kan, kita penasaran juga kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum datangnya. Assalamualaikum. Kita di sini buat silaturahmi ya, Dato ya. Memang kalau saya lihat ini merupakan kerajaan kecil dulunya yang ditaklukkan oleh kerajaan Mula Warman ya. Memang di sini juga terdapat Putri Maharani. Ya, benar ya. Nah, jadi saya juga penasaran gitu kan, dari tadi Dato ini selalu ingin ngikutin kita, mungkin ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan ya. Amanat apa itu? Pelestarian di sini. Menjaga pelestarian di sini Dato ya. Budaya. Iya, kita mau Jaya dibersihkan itu ya. Terima kasih ya, kasih infonya. Terima kasih. Kita ini pamit ya, ya. Terima kasih banyak ya. Iya. Benar. Kira mana?
Ya, kita makasih informasinya, makasih juga pesan-pesannya buat kami. Nanti kita sampaikan sama warga-warga di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan semua tadi mengatakan memang lokasinya tadi yang ada di depan Suci itu yang dia mengatakan bahwa tolong dijaga, udah ya memang kerajaan sini mohon dijaga, dilestarikan. Jadi dia juga minta tolong dibersihkan, dirawat baik-baiknya gitu. Setiap tempat ya penting. Apalagi yang kita tahu ini kerajaan Kutai, ya, tempat yang sakral ya. Jadi kita harus jaga bagus-bagus. Nah, kita jaga kebersihannya. Anggap aja kita datang ke rumah orang, iya, kita harus bersihkan. Oke, saya tertarik dengan ada satu tempat lagi ini mengarah ke bawah sana lagi di sungai. Saya juga penasaran sih karena energi juga kuat banget gitu. Boleh kita kesana lagi. Oke, kita menuju ke tepi sungai ya. Sungai tadi yang di bawah itu ya? Iya, di sungai. Sungai ada apa? Lembu ngeram. Tempat pemandian bidadari itu. Kalau orang mau rekamannya mungkin udah nggak asing lagi dengan namanya lembu ngeram. Lembu ngeram. Ini ada ini juga ya, ada kuburan. Iya, banyak. Makam orang zaman dulu ya. Iya. Di sini banyak kuburan keramat ya. Kalau dilihat-lihat tuh Bukan kuburan keramat, kuburan kerabat dari kerajaan kecil yang waktu itu. yang kerajaan tadi itu ya. Yang di Papua tadi. Beberapa masih ada yang hidup tapi nggak tahu kemana ya Iya, mereka. lari. Gaib. Ada yang bergaib, ada yang lari. Ini banyak orang gaib. Kerajaan dulu orang gaib yang Oke, ini ya. Iya. namanya lembu ngeram. Lembu ngeram. Sejenisnya batu ya. Pemandiannya bidadari. Di sini pemandian bidadari. Dan di sini itu kan dulunya tuh apa? Kayak kolam. Kolam kayak. Pemandian apa? Putri bidadari ya. Putri lah. Tempatnya pemandian para putri ya. Iya, para putri. Kalau saya lihat bukan putri, tapi dewi. Dewi. Ini terdapat 7 dewi. Jadi ini terdapat 7 pijakan gitu ya. 7 pijakan Jadi batu. satu pijakan itu terdapat 1 dewi. Nah, salah satunya itu Dewi Panca. Dewi Panca. Salah satunya. Ini tempat pemandian dulu nih. Tempat pemandian para dewi. Para dewi-dewi. Ya kalau orang kawan sih bilangnya lembung ram. Lembung ram. Nah, kami tadi ditemani oleh Bapak Anu ya. Bapak siapa? Mungkin bapaknya bisa gabung ya. Bisa gabung Pak sini Pak. Bisa gabung bapaknya. Kami mau tanya-tanya. Oke, selamat malam ya Selamat Pak ya. malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Kalau saya boleh tahu. Pak Jamlin. Pak Jamlin. Nah jadi ini kan kalau saya lihat sih Pak namanya ini lembung ram ya Pak ya. Nah, memang ini terdapat 7 titik yang mana setiap titik itu diisi oleh satu dewi. Kalau saya lihatnya dewi. Nah dewi nggak tahu kalau Bapak di sini mungkin pernah dengar ceritanya atau bagaimana gitu Pak, mungkin kalau bisa ceritakan sedikit. Ya, kalau kita cerita orang tua kita dulu ya, ini batunya apa, lembu ngeram. Ya lembung ngeram. Dia duduk, lembu itu batu itu duduk, dia dibilanglah lembu ngeram. Jadi menurut kita orang tua kita dulu, ini tempat dermaganya zaman kerajaan. Di sini. Pelabuhan. Iya, pelabuhan. Terus di sebelah sana juga ada hamparan batu. Itu kita bilang tepian batu. Tepian batu. Ya. Ini itu Pak, tempat pemandian Pak, tempat pemandian. Pak salah tempat pemandian dia. Tempat pemandian para dewi dulu. Memang kok bisa kita bilang tuh keramat juga sih. Ini keramat juga karena dulunya memang tempat ini juga diisi oleh dewi-dewi satu-satu.
setiap titik itu diisi oleh dewi-dewi. ada orang 7 dia ada 7 titik di sini kalau saya lihat. Ini jangan ada mediasi di sini karena dia nggak mau. Tempatnya sakral. Belum, sakral banget. Oke, jangan mau diungkap. Takut nanti dia ini kalau kita ini ya. Dia nggak mau. Dan juga dia bilang jangan hati-hati, takut jangan injak sembarangan. Karena dia nggak mau. tempat mereka. Iya. Karena Tempat tempat mereka Tempatnya istirahat. sakral tempat pemandian. Mereka tinggal mereka istirahat. Dan sampai sekarang masih digunakan, cuma kita nggak lihat kan gitu. Karena gaib kan dia, Karena semua gaib. gaib. masih Ada, digunakan sampai detik ini ya. Tapi kalau memang orangnya memang dia mau liarkan, diliarkan. Tapi sejauh ini Pak, mungkin Bapak juga pernah mendengar bahwa ada memiliki 7 titik gitu Pak? Belum ada. Belum ada ya Pak ya. Tapi kalau maksudnya mendengar cerita dewi-dewinya gitu pernah? Belum ada ya. Tapi kalau kemarin teman-teman dari Bali dia bisa ngomong sama orang-orang. Ada teman dari Bali datang ke sini. Terus dia cerita apa Pak? Cuma dia cerita ini benda-benda peninggalan kemarin banyak yang hilang. Orang kita jaga. Gitu ya. Kalau itu memang iya ya, jadi kayak batu yang di depan itu kan. Banyak barang-barang mereka yang hilang ya, Iya. dia ceritanya ya. Iya. Padahal dia belum pernah kesini, baru 1 kali itu. Terus gimana kita eksplor ke depan lagi ya? Kembali Oke. untuk mana kita ke depan lagi. Kita datangi memang saya juga ada energi juga untuk mengarah ke sini. Iya gitu. Ke tempat ini ya, kuburan. Nah, jadi tempat ini kayak ada yang mengatakan bahwa ini makam. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kosong batu. Jadi kita lihat dulu. Kayak ini ya, ada yang mengatakan kuburan, ada yang mengatakan pecahannya lesung batu. Iya benar. Oke, tadi Bapak tadi mau bisa mendampingi kita lagi malam di lokasi ini. Mana? Kuburan kami juga ya, kuburan sepasang. Nah, ini merupakan Ini kalau saya dengar dari cerita Dan warga waktunya tadi, ya Raden Fitri. kalau dengar cerita tadi, ini bukan nama aslinya sih. Kalau memang betul-betul mau tahu, katanya kita harus tidur di samping kuburannya, dia kita tahu ya. Soalnya bilangnya ini kuburan sakral Iya. yang memang hanya orang memang betul-betul niat yang mau tahu namanya baru bisa. Soalnya nanti Nah, jadi ini juga merupakan tempat keramat yang di sini juga. Nah, jadi salah satu komo saya ulang kembali. Nah, ini juga sebelumnya pernah dikatakan bahwa ini juga ada yang bilang ini makam, ada juga yang bilang ini losong batu. Nah, sejauh ini tapi kalau saya lihat ini merupakan pecahan dari losong batu. Ini pecahan dari losong batu. Nah, di sini ada seorang putri, dia cantik banget. yang jaga ya. Iya, yang jaga, namun kakinya pendek. Jadi ini bukan makam, melainkan losong batu. Losong batu. Dia pecahan dari Iya, pecahan dari losong batu. karena dia kan 7 Pecahan. Nah, jadi ini merupakan pasak. Pasaknya. Kenapa bilang losong batu? Losong batu itu kan ujung dari pasak itu. Nah, jadi ini merupakan pecahannya, makanya di dalam museum ini bisa kita bilang museum ya. Nah, ini ada duplikat dari losong batu. Makanya ada 7 terbagi oleh 7. Nah, itu kalau disambung-sambung jadi losong batu dia. Nah, namun yang aslinya tidak ada di sini. di Jakarta. Di Jakarta sana. Karena kalau di ini cuma Nah, jadi Bapak mungkin pernah mendengar mungkin Pak ini mungkin ada yang bilang bahwa ini juga makam Pak ya. Ada juga yang bilang mungkin ini losong batu. Kita kemarin kita juga pernah bawa arkeolog Kalimalang, kita cerita bahwa ini adalah batu manihir. Batu manihir ini sama juga dengan
kayak bilang orang batu andesit juga. Ini dari batu andesit juga. Berarti bukan makam ya Pak ya? Bukan. Ini ya? Kalau kita bukan. Iya, bukan Mungkin makam. orang kan bilang makam. Iya, kalau saya lihat jadi ini bukan makam. Ini merupakan pecahan dari losong batu tadi, Pak. Ya. Bukan makam. Namun ada lagi pecahannya, terdapat di bawah, tapi nggak tahu berada di mana. Ada di dalam Di dalam batu ini ya? di dalam tanah dia. Gampang, ada di dalam. Jadi kalau kita berpendapat itu kan yang di Museum Nasional Jakarta itu Iya. kan ada 7. Iya. Nanti kan 8 ini nih. Iya, 9 sama ini. iya. Kalau itu kan belum ada tulisannya yang ini. Belum ada ya, Pak ya? Karena mungkin dulu kan belum ada tahu bisa baca tulis. Iya, benar. Kalau ini udah ada tulisannya. Jadi tempat ini Pak ditunggu oleh seorang putri Pak, putrinya cantik banget. Nanti namun kakinya pendek di sini. Nah beliau juga marah karena losong batu ini sering dijadikan tempat untuk puja memuja. Nah, dia nggak suka disalahgunakan kayak gitu. Dia nggak suka kalau losong batu digunakan buat dalam hal puja memuja, dia nggak suka. Karena pada dasarnya bukan untuk itu ya? Iya benar. Nah kan prestasi Pak ya, peninggalannya Pak ya, harus dijaga kan, bukan untuk dipuja-puja gitu. Oke, sampai kita Kumala, kita kembali lagi ke depan ya. Kalau udah konservasi kita juga udah terungkap ya bahwa ini bukan makam ya Pak, pecahan dari losong batu juga. Sobat Tita Kumala, nah malam ini kita akhir dulu penelusuran kita malam ini. Kita udah mengeksplor beberapa lokasi, 3 semuanya, dari tengah ke bawah, kembali lagi ke atas. Memang auranya ini cukup kuat banget, kental banget, masih dengan adat istiadatnya, masih kental banget dengan yang leluhur-leluhur kita juga, masih kental banget kerajaannya juga. Nah, kita akhiri dulu surat kita sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang memiliki lokasi atau spot yang bisa kita ekspor, silahkan nanti muncul di kolom komentar. Jangan lupa juga buat memfollow dan subscribe akun YouTube kita Satya Kumala Channel, dan jangan lupa juga buat mengklik tombol lonceng agar setiap notifikasi selalu muncul di layar HP teman-teman. Oke, saya Eldia Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.